Kang Dodi, saya kan jauh-jauh dari Kuningan kita ke Bandung. Kemarin dengar-dengar masalah kasus DBHP itu kan ramai di Komal-Komal, terus ada yang bikin konten, Ya. malah kok menyalahkan Abu Ane gitu. Ya. Setahu saya mah Kang Dodi, masalah kasus DBHP itu justru Abu Ane itu yang mengungkap. Ya, tepat. Cuman kemarin malah gini Kang Dodi, Bupati sendiri, Bupati Purwakarta itu Om Jen Ya. malah menyebutkan mau melunasi hutang DBHP waktu Abu Ane menjabat. Nah, ini ya. Nah, terus gimana tuh Kang Dodi tuh penjelasannya tuh? Saya Nah, kurang- jadi kurang paham gini. juga kalau masalah ini. Soal DBHP ini jadi liar jadinya ya. Ada di Komal-Komal, saya juga dengar ya, menyalahkan Ambu Ane. Sedangkan apa kata Kang Barnas tadi? Kang Barnas tahunya Ambu Ane yang pertama menggaungkan ini. Betul. Protes. Malah konten Abu Anenya sendiri gitu waktu apa tuh Di forum desa. di forum desa Ah. gitu mengatakan bahwa Abu Ane sempat membayarkan hutang DBHP Sebelumnya gitu. ya, betul. Jadi itu fakta bahwa DBHP ini ya, kata Pak Jenal juga yang menginvestigasi di Purwakarta, DBHP ini beliau tahunya dari konten Ambu Ane. Ya, saat itu masih jadi bupati. Yang mana dia protes, dia membayarkan sejumlah 28 miliar yang 2018. Nah, jadi aneh memang apabila ada penggiringan isu, ya, atau ada alibi, ya. Di sini hukum nanti akan menentukan, Ya. bukan kita, Ya. bukan kita. Namun perkara ini, kasus ini bukan soal Ambu Ane atau Pak Dedi atau siapapun nanti bupati, tapi banyak yang akan terperiksa. Betul. Sebab DBHP itu harus dibayarkan per tahun. Ya, per 31 Desember itu udah selesai. Ya, betul. Harus disalurkan. Tidak dapat dihutangkan. Iya, gitu. betul. Ya. Nah, lalu kemudian itu udah aturan negara. Iya. Lalu kemudian ini uangnya dipakai apa? Kan gitu ya. Nah, pernah ada kasus DBHP di Subang. Betul. Ya, Bupati Subang dulu pernah diponis 5 tahun penjara. Itu pun tidak mengambil uang jatah desa atau merugikan negara, tidak. Iya. Hanya aturan, ya, hanya aturan. Seharusnya uang DBHP itu disalurkan per tahun. Kalau kasus Pak EF ini seharusnya uang DBHP itu diserahkan dulu 100% ke pemerintah pusat, lalu pemerintah pusat mengirim kembali ke daerah. Ya, Desa-desa itu. ya, melalui gubernur, bupati, dan bupati ke desa. Ya, berarti Pak EF memotong dulu jatah bupati, ya, kan karena bisa dihitung, aturannya ada. Lalu diserahkan ke negara setelah dipotong duluan. Tidak ada yang dirugikan. Iya. Toh kalau semuanya juga diserahkan ke pemerintah pusat, itu akan diberikan lagi kan ke Pak EF. Pak EF hanya berhitung efisiensi. Ngapain katanya harus dikembalikan seluruhnya lalu dikasih lagi, kan lama. Betul juga logika itu, tapi secara aturan itu melanggar, tidak boleh. Jelas. Dan itu Pak EF dipenjara 5 tahun, diponis 5 tahun ya oleh MA, karena ponis di PN bebas waktu itu. Di MA kalau nggak salah Pak Artijo, dulu ya, almarhum apa kalau nggak salah, Pak Artijo itu memponis Pak EF 5 tahun penjara. Nah, kasus di Purwakarta ini, DBHP di Purwakarta ini lebih parah. Justru titipan negara diselewengkan. Ya, yang haknya adalah orang desa. Iya. Desa selama 3 tahun, 2016, 17, 18 tidak disalurkan oleh bupatinya saat itu. Ya, maka Abu Ane mencoba untuk membayar. Sedangkan
DBHP ini tidak boleh diutang. Nggak ada istilah utang DBHP. Orang DBHP titipan kok tinggal jalurin aja. Iya, makanya waktu itu kan kaget. Kasus DBHP itu kan Ambu Ane itu yang seolah-olah mengungkap Ya, gitu. Malah istilahnya kok bisa terbalik Ambu Ane yang ini kan, aneh, yang ini jadi aneh. pertanyaannya itu kan seperti itu kan Dodi. Nah, mengapa kok bisa Gitu kan. ini Kang Barnas khawatir ya terhadap Ambu Ane, sebab mungkin Ambu Ane yang kata Kang Barnas yang pertama menggaungkan. Benar. Ya. Nah, di sini memang aneh, tapi biarlah nanti APH karena ini semua laporannya sudah masuk ke KPK. Iya. Ya, kita berharap KPK segera memproses ini, ya. Dan memang sudah sewajibnya KPK ini, karena apa? Ini sudah ada jurisprudensi tadi, ya, soal PAEF, ya, Bupati Subang, ya, Bupati Subang tidak merugikan negara, tidak korupsi uang negara, dia hanya memotong duluan jatah dia, itu pun salah. Betul. Apalagi menghilangkan hak orang lain. yang uang negara. yang katanya 3 tahun kalau nggak salah itu ya waktu Kang Deddy Mulyadi Ya, 3 tahun 2016, 17, 18 betul. ya. Ya, Dan- mudah-mudahan proses hukum Ah. itu kan istilahnya tidak masuk angin. Nah, saya betul. masih percaya KPK. Insya Saya Allah, masih percaya mudah-mudahan KPK. kita berdoa aja lah. Dan kalau Bandung juga akan bukan Bandung ya, komunitas aktivis dan aliansi ormas akan juga segera melaporkan yang sama agar menjadi perhatian. Sebab apa? Ini kan perilaku pejabat, ya. Apabila tidak diproses ini akan kembali terjadi nanti. Ya, jika DBHP bisa dihutang, apalagi selama 3 tahun, ya, tanpa ada persetujuan dewan, tanpa ada force major, tanpa ada syarat-syarat, misalnya krisis fiskal gitu ya, dia semena-mena, itu lebih dari melanggar aturan, gitu. PAEF aja kasihan itu, tidak merugikan negara. Ternyata bukan hanya merugikan negara, melanggar aturan aja udah 5 tahun. Betul. Apalagi ini gitu ya. Ya, Gitu ya. Kang Barnas, ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan aja istilahnya hukum ada istilahnya cari jalan kebenaran tersendiri. Amin, amin, amin. Ya. Salam buat KPK. Ya, yuk. KPK ini jelas sudah viral ya, semua udah tahu ya. Semoga ini tidak dilama-lamakan lagi. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kang Barnas luar biasa.